Wal ahibba yanbaghi lana an nad'ullaha ala ayyi karbin. Kondisi sulit apapun kita berdoa kepada Allah. Shawiran au kabiran, kondisi sulit yang kecil, sepele atau yang besar dan mengerikan misalnya, bikasrati dzikrihi, dengan memperbanyak mengingat Allah, la dzikri anfusina, bukan dengan mengingat diri kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Biasanya kalau kita ada kesulitan itu kan yang kita ingat itu diri kita sendiri. Baik yang kita ingat itu bahwa diri kita nggak mampu menghadapi masalah sulit itu, atau justru kita mengingat, oh diri kita mampu kok, gitu, tanpa mengingat Allah. Itu sering terjadi seperti itu, adik-adik. Sering terjadi seperti itu. Kalau kondisi ada masalah gitu ya, oh, yang kita ingat itu diri kita sendiri, pasti bisa ya. Bukan, nggak boleh seperti itu. Yang kita ingat adalah Allah. Allah lah yang akan membisakan diri kita. Nah ini Ustadz Billy kapan hari? Oh hari kemarin pagi-pagi itu baca-baca kitab Mafatihul Ghaib, Tafsir Rozi. Nah, itu ketika ada tafsir ayat tentang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ketika malaikat yang ini ya papan bawah ya, bukan papan atas, itu protes kepada Allah. Kenapa pakai menciptakan manusia segala? Oh, kita sudah mensucikan engkau kok. Itu kan ayatnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita loh sudah cukup mensucikan engkau. Kalau engkau menciptakan manusia itu berpotensi. Diperhatikan adik-adik ya. Berpotensi akan saling menumpahkan darah. Maksudnya malaikat tahu bahwa manusia itu berpotensi menumpahkan darah, berpotensi menyekutukan Allah ya karena Allah ngasih tahu gitu. Karena Allah sudah memberitahu. Jadi bukan kan biasa ya di YouTube coba cari aja. Nanti ada banyak orang yang ngomong bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam. Buktinya malaikat itu protes kepada Allah. Manusia itu sukanya menumpahkan darah. Berarti sudah pernah ada manusia sebelum Nabi Adam. Nah, ada kan begitu kan? Padahal itu nggak ada kitab tafsir yang bicara seperti itu. Yang usianya sudah 1000 tahun ke atas itu nggak ada yang bicara tafsir ayat tersebut dengan penafsiran seperti itu. Artinya itu main cocok logi namanya. Nggak ada riwayatnya. Dan itu dosa besar loh. Menafsirkan Al-Quran kok tidak ada riwayatnya sampai Rasulullah, itu dosa besar ya. Nah oke, sudah clear ya maksudnya. Nah ketika menafsirkan ayat itu, Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa para malaikat ketika itu disalahkan oleh Allah, mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami loh sudah mensucikan engkau, nggak butuh manusia yang untuk mensucikan engkau, nggak perlu gitu kan. Nah maka itu diprotes sama Allah, diingatkan baik bahwa kalian itu bukan sedang mensucikan aku, tapi kalian itu mensucikan diri kalian sendiri. Bahwa kalian itu sudah mensucikan aku kan, berarti kalian itu sedang mensucikan diri kalian sendiri. Nah gimana adik-adik, nggak paham kalimatnya? Nah, gambarannya beginilah adik-adik, gambaran singkatnya itu, sederhananya begini. Kalau adik-adik misalnya sudah pernah ini Ustadz ngajarin seperti ini. Uh, kalau adik-adik misalnya di kelas lagi ngumpul-ngumpul sama bestie-bestie gitu kan, atau lagi mabar atau apa, itu kemudian bercandain sama temen kita, kamu loh begini 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 gitu kan. Terus kita jawabnya astagfirullah, aku nggak kayak gitu kok gitu, misalnya ya. Nah kita mengucapkan astagfirullah itu kemungkinan besar, kalau dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar loh ya, itu adalah kita dalam rangka mensucikan diri kita sendiri, menganggap diri kita itu
bersih, bukan sedang mensucikan Allah. Jadi harus hati-hati adik-adik ya. Kita mengucap subhanallah, aku nggak kayak gitu kok, gitu ya. Lah itu jangan sampai kita mengucapkan subhanallah dengan maksud kita mensucikan diri kita sendiri, bukan mensucikan Allah. Nah, ini jangan sampai ya adik-adik ya. Itu maksudnya. Kama sabaqa anna ar-rasula laisa yu'allimuna ad-du'a bal dzikra bi asma'illahil husna. Nah, yang kita pelajari tadi itu kan justru Rasulullah kalau ada masalah kita diajarkan membaca Asmaul Husna kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu sendiri Asmaul Husna loh ya. Nah, adik-adik masih ingat gak? Allah itu Asmaul Husna. La ilaha illallah itu sendiri itu Asmaul Husna. Nah, kalau adik-adik kaget itu ada di kitab Fathul Bari. Nah, bahkan adik-adiknya kalimat kita mengucapkan huwa tok itu ya. Huwa dalam bahasa Arab kan artinya dia. Nah, kita mengucapkan huwa tok. Itu juga adalah Asmaul Husna. Sepanjang kita niatkan untuk mengingat Allah. Nah, itu ada di mana? Di kitab Fathul Bari. Ini Ustazah Humairah ada nggak Mas Ian? Masih di sini kayaknya. Oh, sudah tidak ada ya. Nah, ini Ustazah Humairah pasti senang kalau dapat informasi seperti ini. Barangkali belum tahu ya. Nah, huwa itu adalah Asmaul Husna. Terus ya Allah, ada huruf ya-nya itu Asmaul Husna. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga Asmaul Husna. Nah, adik-adik baru tahu kayaknya. Atau sudah lupa. Dulu sudah pernah diajarkan. Inni ara anna rasula la yanhasiru bitil kasfi wa tafaqat. Ini menurut Ustadz Brili, dari perbedaan riwayat dari Rasulullah tadi. Kan beda-beda kan bacaannya ya. Menurut Ustadz Brili, bahwa Rasul itu tidak membatasi bentuk kalimatnya itu harus seperti itu tadi. Meskipun ya kalau membaca yang persis diajarkan Rasulullah jelas valid, jelas bagus banget lah ya. Tapi kalau tidak begitu misalnya kebolak-balik karena orang dalam kondisi susah, dalam kondisi galau, dalam kondisi sedih itu kan kalau disuruh sholat yang bener aja ya ini ya nggak bisa khusyuk. Bahkan ada itu Viti emak-emak habis beli bensin joknya masih dibuka terus dia duduk di situ masih duduk di atasnya tutup bensinnya itu loh. Jadi joknya itu nutupin wajahnya itu nggak kerasa. Emak-emak itu ya nggak kerasa diomongin orang dipanggil-panggil orang, bu itu bu joknya bu, nggak ngerti apa ada masalah apa. Itu ketawa banget itu emak-emak itu, masya Allah. Ini adik-adik yang akhwat-akhwat ini jangan kayak gitu ya. Lagi kondisi susah gitu ya, ya jangan gitu ya. Sama ya ada juga eh, bibiknya Ustadz Brili itu ada masalah gitu kan. Gini, iya anak sampai balik tunggu nanti dulu ya, apa sama bibiknya Ustadz Brili itu ada masalah ya, ada masalah itu motoran itu sampai beda kota itu baru nyadar, sampai lewat sampai ke pusat kota yang lainnya itu baru nyadar loh, saya kok nyampe sini ngapain. Harusnya pulangnya itu arah barat, dia malah ke timur. Ada masalah, saking beratnya masalah ya. Ya mak-mak itu biasa gitu ya, banyak pikiran. Nyumur kaya pasti ketawa-ketawa ini ya. Mak-mak itu banyak pikiran itu seperti itu ya. Maunya maunya goreng ikan, malah ikannya dibuang, dimasukkan tempat sampah, ya enggak? Pernah enggak begitu? Ya, ya itu ya. Ya. Jadi kalau ada masalah, ya ini menurut Ustadz Rili enggak harus persis dengan Rasulullah itu. Yang penting adalah apa? Sebisanya mirip dengan Rasulullah itu. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, kan beda kan dengan yang tadi kan? Nah, jadi itu.
Walladzi yadhharu indi, menurut Ustadz Brili yang kelihatan jelas bahwasanya anna kullal asma yajuzu li jalbi nasrillahi ala karbina. Jadi apapun asmaul husna itu cocok untuk kita cari pertolongan kepada Allah. Mundul an nukarriru wa nuraddidu hadhihi sighata hatta nalqallah biqalbin salim. Mulai sekarang ayo adik-adik kita mengulang-ulang terus, membaca itu terus ketika ada masalah sampai kita bertemu Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu gimana? Yaitu kalau ada masalah terus tidak kunjung dikasih pertolongan kepada Allah, ya harus tetap membaca zikir. Itu mohon maaf terlalu panjang, kita tutup dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu